مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai bahwasanya salat itu mempunyai dua bentuk, yaitu salat zahir dan hakikah. Salat zahirah dan hakikah. Yang zahirnya adalah bentuk zahirnya adalah semua rukunnya, syarat dan rukunnya dalam sholat dan adab-adabnya kita penuhi. Kalau secara fikih sholat pakai sarung saja bagi laki-laki sudah sah, cuma adabnya tidak dapat. Jadi bentuk hakikatnya adalah apa? Huduru al-qalb Allah indallahi ta'ala, hadirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya hatinya kita, hadirnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar jasadnya saja menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi roh dan hatinya melayang kemana-mana. Dan sudah dibahas bahwasanya di antaranya adalah sholat itu harus khusyuk. Dan khusyuk itu subhanallah luar biasa susahnya. Maka para ulama sepakat di antaranya adalah hubatan sesaat saja, di mana ketika kita sholat kemudian ingat dengan Allah, bahasa tasawufnya itu khusyuk sampai kepada Allah, maka itulah khusyuk. Derajat para sahabat aja untuk khusyuk susah. Dan paling terkenal adalah yang sholat yang khusyuk Sayyidina Ali karamullah wajhah. Sayyidina Ali itu khusyuknya luar biasa. Saking khusyuknya ketika peperangan kena panah di pundaknya, dalam satu riwayat dicabutnya ketika sholat. Cabutkan panah saya ketika saya sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, jadi udah hadirnya dia dengan Allah saja, dicabut nggak terasa. Segitu juga dites sama Rasulullah, siapa yang paling khusyuk sholatnya. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan siapa yang sholatnya paling khusyuk. Saya dengar biasanya sholatnya paling khusyuk. Ya udah, kalau kamu sholatnya khusyuk, maka saya akan kasih sorban dua, merah dan biru, sama nggak sholat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua ketika musalam itu udah muncul. Nanti kalau dipilih saya pilih yang biru aja. Salah. Kata Rasulullah, nanya gimana khusyuk? Nggak khusyuk. Karena di akhir saya pilih yang biru, sorban yang biru. Maka para ulama memprinsipkan hadirnya hati kita ketika sholat menghadap Allah pas kapan tuh? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah terus. Selanjutnya karena subhanallah susah khusyuk itu. Karena yang namanya setan ketika kita takbir dia kabur. Habis itu datang lagi dia. Hadirkan semua ingatan-ingatan. Maka itulah yang kita ambil. Yang khusyuk adalah di mana kita dalam sholat ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza qama al-'abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi." Nabi SAW bersabda, jika berdiri seorang hamba ila sholati untuk sholat, aqbalallahu, maka Allah menyambut
alaihi terhadap hamba tersebut diwajhi dengan wajah. Jadi ketika kita niat sudah untuk sholat kemudian berdiri menghadap kiblat, Allah sudah hadir. Allah sudah hadir melihat, perhatikan kita bagaimana sholat kita. Maka yang namanya sholat itu kita menghadap Allah, bertamu kepada Allah. Hadir di masjid, masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah, sama saja kita bertamu kepada Allah. Adabnya orang bertamu bagaimana? Terus tujuan bertamunya apa? Maka kita hadirkan semua hajat-hajat kita, masalah-masalah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah aqbalallahu alaihi biwajhihi. Wala yang bagi an yashagilla binafil mutlaqin fi waqtin nafrin warada fi sunnah al-mutahhirah min fi'li Rasulullah SAW. Wala yang bagi dan tidak seharusnya an yashagilla binafil mutlaqin, seorang itu menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak fi waqtin nafilin, dalam waktu-waktu sholat nafil, sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sholat sunnah yang tidak mengenal waktu adalah sholat sunnah mutlak, kapan saja boleh dilaksanakan. Akan tetapi orang tersebut tidak boleh menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak dengan meninggalkan atau tidak memperhatikan sholat sunnah yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi ketika mau sholat sunnah mutlak, ketika waktu sholat zuhur datang, sempurnakan dulu sholat sunnah qabliyah zuhurnya 4 rakaat, tapi ditambah dengan sholat sunnah mutlak. Begitu juga setelah sholat zuhur ada sholat sunnah ba'diyahnya, jangan langsung sholat sunnah mutlak dulu, akan tapi tunaikan dulu sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya, sholat sunnah rawatibnya. Begitu juga ketika mau sholat sunnah mutlak waktunya pas waktu duha, maka sholat sunnah duhanya dulu kerjakan dengan yang sempurnanya. Jadi sholat sunnah mutlak itu hanya nilainya sebagai sebuah zaidah, sebagai suatu tambahan. Kalau satu tambahan berarti yang intinya dulu disempurnakan. Ada yang sampai sholat sunnahnya 1000 rakaat sehari semalam. Al-qalihi hatta yati alal hajaril al-akmal minhu, sehingga dia mendatangi sholat sunnah yang telah tercatat waktunya itu dengan jumlah yang sempurna. Famin dzalika rakaat allati takunu qabla al-maktubat aw ba'daha, dan dari contoh-contoh tadi adalah rakaat sholat yang ada pada sholat sunnah maktubat yang sudah tercatat waktunya, sholat sunnah rawatib dan yang lain-lainnya. Wa syartuha ta'tani an dzikriha wa min dzalika sholatul witri, dan di antara contohnya adalah sholat witir, wa hiya sholatun tsabitah muakkadah, dan itu adalah sholat yang sunnah yang ditetapkan dan muakkadah, sholat sunnah muakkadah. Waqad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat sunnah witir itu diwajibkan. Kenapa? Saking dianjurkan sekali sama Rasulullah. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu maha ganjil, yuhibbul witra, dan mencintai hal-hal yang ganjil. Ganjil dalam hal ini bukan aneh ya. Qautilu ya ahlul Quran, maka sholat witirlah kalian wahai para ahli Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun man lam yutir falaysa minna. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya sholat sunnah witir adalah hak, ya,
sebuah kebenaran. Wa malam yutir falaysa minna. Dan barang siapa yang tidak sholat witir falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kita, golongan kami. Maka subhanallah, sholat sunnah muakkad sama sekali, benar-benar jadi kalau kita ingin termasuk golongan Rasulullah, maka sholat witir dilaksanakan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, maka witirlah kalian. Barang siapa yang takut tidak bisa melaksanakannya di akhir malam, maka sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya. Tapi barang siapa yang sudah terbiasa bangun sholat tahajud di sepertiga akhir malam, maka sholat witirnya setelah sholat sunnah tahajud. Lalu ada pertanyaan, bolehkah sholat witir 2 kali? Habis sholat isya setelah sholat tahajud? Tidak boleh. Karena sholat witir itu sekali saja setiap malamnya, sebagai sholat penutup semua sholat malam. Jadi kalau kemungkinan nggak bisa bangun tahajud, maka sholat isya itu sholat malam, tutup dengan sholat witir. Tetapi kalau sudah biasa sholat tahajud, sholat witirnya di belakang. Setelah sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat, sholat tahajud ditutup dengan sholat sunnah witir. 1 rakaat juga tidak apa-apa. Kenapa nggak boleh 2 kali? Karena yang namanya ganjil tambah ganjil sama dengan genap. 1 tambah 1 2. Habis isya sholat witir 3 rakaat. Ternyata bisa bangun sholat tahajud, itu lagi witir lagi 3 rakaat, jadi berapa? 6. Jadi bukan sholat witir jadi. Dan ini hadisnya jelas ya. Wa man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaruha 11 rakaatan. Dan paling banyak jumlah rakaat sholat witir adalah 11 rakaat. Wa qallu ma yanbaghi an yaqtasir alaihi 3 rakaatin. Wa qallu, dan paling sedikitnya ma yanbaghi an yaqtasir alaihi 3 rakaatin, yang seharusnya disingkatkan, disedikitkan adalah 3 rakaatin, 3 rakaat. Wa fi'liha min akhir laili liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyami min akhiri afdal. Dan waktu dan mengerjakan sholat sunnah witir itu adalah min akhir laili, pada sebagian akhir malam. Liman lahu 'adatun rasikhah fil qiyami min akhiri, bagi orang yang mempunyai kebiasaan yang tetap, rasikhah yang terus menerus. Jadi punya kebiasaan bangun di waktu sepertiga malam terakhir, maka waktunya itu di terakhir. Afdal itu lebih utama. Sholat witir dikerjakan yaitu pada waktu malam terakhir, sepertiga malam terakhir, bagi orang yang mempunyai kebiasaan yang sudah membekas. Dia tidur jam berapa aja bisa bangun jam 3. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat malam kalian witran, dengan sholat witir. Ya, tutuplah sholat malam kalian dengan sholat witir. Faman lam takun lahu 'adatun fil qiyami fa fi'liha ba'da sholatil isya. Dan barang siapa yang tidak mempunyai kebiasaan dalam bangun malam, maka mengerjakannya setelah sholat isya aula lahu, itu lebih baik, lebih utama. Paling banyak berapa? 11 rakaat. Sedikitnya berapa? Para ulama ada yang mengatakan 3 rakaat. Sebagian besar ulama mendapat 3 rakaat. Aduh, berat sekali, 1 rakaat juga nggak apa-apa.
Wa min dzalika sholatul duha. Dan dari wirid-wirid yang sudah dijelaskan tadi adalah ada namanya sholat sunnah duha. Wa hiya sholatun mubarakah kathirun nahdi. Wa qaluha 8 raka'atin. Wa hiya sholatun mubarakah. Sholat duha adalah sholat yang penuh barakah, yang penuh dengan keberkahan. Kathirun nahdi, yang manfaatnya banyak sekali. Wa qaluha, dan jumlah rakaatnya yang paling banyak adalah 8 rakaatin, 8 rakaat. Wa qila 12. Wa qila 12. Dan pendapat yang lain adalah mengatakan 12 rakaat. Wa qad warada wa qaluha rakaatan. Dan wa qad warada dan telah disebutkan tadi, wa qaluha dan sedikitnya adalah rakaatan, 2 rakaat. Ya, jadi sholat sunnah duha itu paling banyak rakaatnya adalah ada yang mengatakan 8 dan ada yang mengatakan 12. Artinya boleh sholat sunnah duha 8 rakaat, kemudian boleh juga 12 rakaat. Dan paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Dan ini menjadi sebagai penebus kita dalam mensedekahkan semua sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Waktu al-Fatihah, dan waktu yang paling utama bagi sholat sunnah duha adalah an tusalliya idza qahan nahar. Hendaknya orang tersebut sholat idza qahan nahar, ketika siang sudah mulai muncul. Wa ma qaribin min ruk'atin, dan lewat sedikit lebih dekat min ruk'atin dari seperempat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu, yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah. Ini hadisnya. Rasulullah sallallahu bersabda, yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum shadaqah. Setiap pagi diwajibkan atas semua sendi min ahadikum, dari kalian semua, shadaqah, dengan sebuah shadaqah. Faqulu tasbihatin shadaqah, maka semua tasbih yang kita bacakan itu bisa merupakan sebagai shadaqah. Faqulu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, itu bisa menjadi sebuah shadaqah. Faqulu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil yang kita bacakan merupakan shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir yang kita ucapkan shadaqatun, itu juga merupakan sebuah shadaqah. Wa amara bil ma'ruf shadaqah, dan memerintahkan, mengajak orang berbuat kebaikan, shadaqatun, itu juga merupakan sebuah shadaqah. Wa nahya 'anil munkar shadaqah, dan mencegah orang berbuat munkar, shadaqah, juga merupakan sebuah shadaqah. Wa yuzihi min dzalika kulluhu rak'atani yaqaha min ad-duha. Dan itu semua yang tadi dijelaskan Rasulullah. Jadi kewajiban kita tadi yang mensedekahkan 360 sendi kita, bisa dengan baca tasbih, bisa juga dengan baca tahmid, bisa juga dengan baca tahlil, bisa juga dengan baca takbir, bisa juga mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang berbuat mungkar. Itu semuanya bisa dicukupkan diganti dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Kalau lam yarudda fi fadli hadhihi sholat illa hadal hadis. Tidak ada yang bisa menolak dari keutamaan sholat tersebut kecuali hadis sahih ini. Maksudnya adalah inilah keutamaannya yang paling utama dari sholat sunnah duha, dan hadisnya yang sahih adalah itu.
Amin dzalika, dan di antara wirid-wirid yang lain adalah as-sholatu bainal maghrib wal isya, salat sunnah di antara salat maghrib dan isya. Wa qaruha 20 rakaatan, dan jumlah rakaatnya yang paling banyak adalah 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa wasaquha 6 rakaatin, dan tengah-tengahnya adalah 6 rakaat. Jadi salat sunnah setelah salat maghrib dan isya, di antara maghrib dan isya. Biasanya dikenal dengan salat sunnah awwabin. Paling banyak rakaatnya adalah 20 rakaat. Tengah-tengahnya adalah 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shalla bainal isya'aini raka'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat di antara 2 waktu malam, maksudnya bainal isya'aini, al-asya itu kalau bahasa Arab itu nata asya, makan malam. Habis maghrib dan sebelum isya. Raka'ataini, 2 rakaat saja. Wa nallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yatakallamu bainahunna isu'in adalna lahu ibadatan asyara sanatan. Barang siapa yang sholat sunnah setelah maghrib 6 raka'atin, 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna isu'in, dan tidak mengucapkan, tidak ngomong, tidak berkata-kata di antaranya, isu'in dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, adalna lahu ibadatan asyara sanatan. Itu senilai atau sama saja timbangannya bagi orang tersebut seperti ibadah 12 tahun. Paminas sunnati ihya ma baina isya'aini. Paminas sunnati, dan dari sebuah sunnah juga ihya ma baina isya'aini, yaitu menghidupkan waktu di antara 2 isya, maksudnya di antara salat maghrib dan salat isya. Menghidupkan dengan apa? Dengan zikir. Artinya setelah salat sunnah ba'da maghrib tidak pulang, tapi duduk zikir atau salat yang tadi sampai datangnya waktu salat isya. Itu termasuk daripada ihya'u ma baina isya'aini. Waqad warada fi fadlihi akhbarun wa atharun, dan telah disebutkan fi fadlihi dalam masalah keutamaannya, keutamaan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Akhbarun dalam khabar-khabar, dalam hadis-hadis, wa atharun, dan asar-asar para sahabat. Wa hasbuka min dzalika, dan cukup buat Anda min dzalika, dari keutamaan tersebut, dari khabar dan asar tadi, an Ahmad bin Abi al-Hawari syawara syaykhuhu Aba Sulaiman rahimahullahu ta'ala fi an yasuma an-nahar aw yahya min al-sya'in. Bahwasanya Ahmad bin Abi al-Hawari syawara syaykhuhu, bermusyawarah dengan syekhnya, gurunya, yaitu Aba Sulaiman rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati, menyayangi mereka berdua, fi an yasuman nahar, mereka bermusyawarah dan mufakat untuk puasa di siang harinya.
Au yahya ma baina isya'ain, atau menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Faqala ajma'a bainahuma, maka mereka berdua bermufakat. Faqala, la astati'u li'anni mata sumtu isaghaltu bil aqwali fi hadzal waqt. Ternyata mereka berdua di antaranya mengatakan salah satunya, la astati', saya tidak bisa. Li'anna mata sumtu isaghaltu bil aqwal fi hadzal waqt. Jadi kalau diajak puasa siangnya dia nggak bisa. Karena ketika saya puasa, isaghaltu bil aqwal, saya sangat sibuk sekali pada waktu paginya, fi hadzal waqti, dalam waktu ini. Faqala lahu, maka syekhnya pun berkata kepada Ahmad bin Abil Hawali, idza lam tastati, jika kamu tidak bisa, anta jama'huma, untuk menggabungkan dua amalan tadi, pada siyamun nahar wahya ma bil isya'ain, maka tinggalkan salah satunya, yaitu puasa di siang hari. Wahya ma baina isya'aini, dan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya'i al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Sayyidah Siti Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah tidak masuk ke rumahnya setelah Isya al-akhirah, yang akhir, illa shalla arba'an aw sittan, kecuali beliau sudah sholat 4 atau 6 rakaat. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, arba'un kamithluhunna min lailatil qadar. 4 rakaat perumpamaannya seperti malam Lailatul Qadar. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الغيب المجرد